الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali alhamdulillah. Puji serta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan untuk sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita semuanya. Apa yang beliau lakukan adalah cermin kita semuanya. Apa yang beliau sampaikan adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai umatnya patutlah mengikuti beliau, sehingga dengan seperti itu kita berharap mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, dulu kita sering mendengar bahasa hadis yang sering diucapkan oleh orang tua kita, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Walau ini ada yang mengatakan bahwa hadis dhaif, akan tetapi ini sahih dari sisi maknanya. Dan ada salah satu hadis yang lain yang menunjukkan tentang kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah sebagian dari iman. Atau di dalam hadis Nabi yang lain yang panjang, innallaha thayyibun yuhibbut thayyibin. Allah, sesungguhnya Allah itu baik, mencintai yang baik. Nadhifun yuhibbun nadhafa. Bersih, mencintai yang bersih. Karimun yuhibbul karam. Mulia, mencintai kemuliaan. Jawadun yuhibbul jud. Indah, mencintai keindahan. Fanadhifu afnidatikum. Maka bersihkanlah tempatmu, tempat tinggalmu, lingkunganmu. Kita sudah sering mendengar bahasa kebersihan ini dari kecil. Tapi untuk supaya melakukan satu perbuatan ini tidaklah mudah. Hal ini sangat ringan sekali, akan tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Kita sering sekali melihat mobil berjalan, mobil ada di jalan raya, kemudian ketika kita di belakangnya, tiba-tiba dari mobil tersebut keluarlah aqua, sampah makanan. Yang keluar, mereka mengeluarkan sampah itu dari mobil mereka, membuangnya sembarangan, membuang, menjadikan bumi Allah kotor, jorok, berbau, dan mereka tidak peduli dengan itu.
Bahkan kadang keluar dari mobil yang mewah yang tidak pantas dilihat ketika keluar sampah dari mobil tersebut. Mereka menjaga mobilnya agar bersih, akan tetapi lingkungan sekitarnya jorok, berbau dan kotor. Kita sering melihat saudara kita berjalan sambil makan, kemudian membuang sampahnya, tidak berpikir bahwa dia hidup di dunia, di bumi yang Allah miliki, yang dia mendapatkan kemanfaatan dari bumi tersebut. Dia bertempat tinggal di bumi tersebut, dia memanfaatkan bumi tersebut. Akan tetapi dia mengotori bumi itu dengan 1-2 sampah, 1-2 bungkus makanan yang dia tidak menyadari. Kalau seandainya dia lakukan 1, 2, 3 kali, 4 kali, bahkan beribu-ribu kali, maka akan terjadilah tumpukan sampah yang akan mengotori bumi yang kita tempati. Padahal sudah jelas Allah mencintai kebaikan, Allah mencintai kebersihan, dan itu sebagian dari iman yang kita miliki. Kita sering melihat contoh yang lain, mohon maaf, perokok. Dia mengendari motornya, kemudian dia nyalakan rokoknya, sambil berjalan, kemudian dia buang abu rokoknya di jalanan, tertiup oleh angin, mengenai orang lain, mengganggu orang lain. Kemudian dia buang puntung rokoknya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan beribu-ribu kali, sehingga bumi Allah yang kalau seandainya dia buang puntung rokok tersebut, kalau seandainya abu rokok itu kemudian dia kumpulkan di dalam kamarnya sendiri, apa yang terjadi dalam kamarnya? Berbau, kotor, tidak nyaman. Atau dari satu mobil, kita sering menyaksikan mobil berjalan, kemudian dia buka jendelanya, setelah itu kemudian dia merokok, kemudian dia buang abunya, dia buang puntungnya di jalanan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin beribu-ribu kali dia lakukan. Dia tidak menyadari bahwa dia sudah menghancurkan bumi yang dia tempati. Ini sesuatu yang mudah, tapi ini adalah etika, ini adalah akhlak, dan itu banyak terjadi di antara kita. Tidak semuanya, akan tetapi banyak seperti itu. Mereka tidak punya empati untuk menjaga bumi yang dia tempati. Bahwa kita khalifah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bumi ini. Bukan hanya daratan. Perhatikan di lautan. Begitu orang mudah membuang sampah di lautan, seolah-olah lautan itu adalah tempat sampah yang besar. Seolah-olah bumi itu adalah tempat sampah yang besar. Dia meremehkan bahwa ketika dia melakukan 1 kali, melakukan 2 kali, bahkan beribu-ribu kali, dia tidak menyadari bahwa dia sudah menghancurkan, dia sudah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan dosa? Karena dia sudah menghancurkan kehidupan orang lain. Kalau kita tidak bisa menjaga, jangan engkau rusak. Kalau kita tidak bisa memelihara, jangan engkau kotori. Ini adalah bumi Allah. Tanamkan pada diri kita bahwa ketika kita melakukan itu adalah dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena kita sudah menghancurkan kehidupan orang lain, menjadikan orang lain tidak nyaman dengan 1-2 sampah yang kita buang setiap waktu. Dan itu hal yang ringan, dan itu sering terjadi di antara kita semuanya. Kita tidak menyadari itu. Ini adalah hal yang mudah, ini adalah hal yang ringan, akan tetapi kita suka melanggar perintah ini. Dhuhar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sungguh sudah tampak jelas, sangat jelas sekali kehancuran daratan dan lautan. Bima 'amilu, karena pekerjaan kita,
karena perbuatan kita yang tidak menjaga daratan dan lautan. Kita akan merasakan dampak efek dari apa yang kita lakukan nanti. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yarji'un. Kenapa? Dari ujung ayat ini menentukan bahwa apa yang kita lakukan ringan tapi berat, akan tetapi ringan kemudian juga ini menjadi tanggung jawab besar kita, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya titipkan bumi ini, saya titipkan laut ini kepada kalian, kenapa tidak dijaga? Jangan meremehkan sesuatu yang merusak saudara-saudara kita, lingkungan kita, sholat kita, tahajud kita, puasa kita, itu hanya urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jangan lupa, dosa yang paling besar adalah ketika kita sudah berhubungan dengan manusia dan merusak lingkungan. Jemaah yang berbahagia, ini adalah etika, ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bersih, baik, Allah cintai. Akan tetapi lawan katanya, jika engkau buruk, jika engkau tidak bersih, sembarangan membuang sampah, tidak berempati kepada lingkungan, maka engkau termasuk orang-orang yang melanggar perintah ini. Dan sungguh itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, terutama yang merokok, kita tidak bahas masalah hukum merokoknya, tapi lihatlah apa yang dilakukan. Dia selalu menitipkan abu rokoknya di setiap kamar jika tidak ada asbak. Dia menitipkan puntung rokok 1-2 tempat setiap waktu ketika dia merokok. Kalau seandainya ini dilakukan, maka kita sudah menanam sesuatu yang tidak baik. Kita tidak lihat hukumnya, silahkan masing-masing punya dalil. Tapi jaga bumi ini, jaga tempat kita tinggal. Jangan kotori dengan sesuatu yang kelihatannya remeh, akan tetapi bisa menghancurkan. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW, menjadikan kita supaya bersih, dan itu adalah sebagian dari iman. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan pada jemaah, sehingga ketika kita wafat dalam badan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkara was-suyuf al-mukhtalifata wash-shada'id wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa wa min buldani al-muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.